Halo semuanya, balik lagi bersama saya Guntur. Kita akan membahas tentang kalkulus. Apa itu kalkulus? Apa ya? Ia semacam semacam apa ya? Semacam konsep matematika di mana teori itu paling mendasar menurut saya. Walaupun memang isinya ini luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena yang dinamakan kalkulus itu adalah teorema dasar yang terdapat di dalam matematika. Makanya di sini saya membuat sebuah materi yang akan ditayangkan di YouTube ya. Mungkin ini sudah di-upload ini ya. Jadi silakan disimak baik-baik video ini, dicatat baik-baik. Jika bermanfaat silakan di-share. Jika ada pertanyaan silakan di-komen. Jika teman-teman menyukai silakan di-like. Mungkin itu pendahuluan dari saya, tapi ini belum selesai karena ini baru start. Ya, belum ya, before start, and kita akan lanjut ke next page dari PowerPoint ini. Nah, ini PPT yang saya buat ini cukup cukup kontras ya. Jadi ketika ada pandangan yang kurang enak, ya nggak apa-apa lah. Oke, kita santai saja karena ini adalah semi podcast sebenarnya, tapi kita akan berbicara mengenai materi-materi yang agak inti ya. Artinya di sini kita perlu pematangan dari pemikiran kita yang harus super konsentrasi ya. Oke, kita lanjut saja, tidak usah berbasa-basi, check it out. Ini dia pengantarnya. Pengantarnya bisa dibaca bahwasanya yang dinamakan kalkulus adalah salah satu cabang. Sebenarnya banyak sih, ada geometri ruang, ada aljabar, ada analisis real dan segala macamnya ya. Namun di sini kita akan berbicara tentang kalkulus yang merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari dan membahas tentang diferensiasi dan integrasi. Makanya di beberapa kuliah ya, di beberapa mata kuliah di perguruan tinggi, baik yang swasta ataupun yang negeri, baik yang terkenal ataupun tidak terkenal, baik yang unggulan ataupun tidak unggulan, itu kalau misalkan kita di jurusan ya, khususnya pendidikan matematika ataupun pendidikan komputer, bahkan di IPB kita yang tercinta ini adalah pendidikan teknik informatika dan komputer, itu jelas pasti ada yang dinamakan dengan matematika, dan di dalamnya kita akan berbicara tentang kalkulus begitu. Kalkulus itu sebenarnya ada beberapa lanjutannya, tidak hanya diferensiasi atau integrasi. Yang sering kita kenal sih sebenarnya diferensial and integral, ya kan. Kalau diferensial itu turunan, kalau integral itu tanjakan. No, tapi bukan itu konsepnya. Integral adalah anti diferensial kalau saya sebut sih, bisa seperti itulah ya. Karena ini kebalikan dari suatu fungsi. Jadi sebelum masuk ke kalkulus itu harus paham dulu tentang fungsi. Apa itu fungsi nanti kita bahas, ada berapa jenisnya, berapa macamnya. Kita akan bahas tuntas di PPT kali ini dan di kesempatan kali ini. Terus mempelajari kalkulus diperlukan pemahaman. Makanya saya bilang tadi butuh konsentrasi, butuh pemikiran yang matang. Karena apa? Karena itu tentang pengertian sistem bilangan itu harus sudah menguasai. Relasi dan fungsi itu harus juga menguasai, serta limit. Limit itu apa itu? Limit itu kalau saya itu ya pendekatan sih. Kalau malah menurut saya itu limit adalah pendekatan.
Nah, pendekatan untuk siapa? Ya terserah mau mau ke siapapun, tapi kalau dalam matematika kita akan menuju suatu nilai yang diinginkan atau yang didefinisikan atau yang diketahui, dan bahkan limit itu ada mencari limit yang kanan, limit yang kiri. Nah, itu dia kayak kayak seperti kita naik motor mau ke kanan apa mau kiri. Nah, itu bisa tuh dibuktikan dengan limit kanan atau limit kiri kalau kita mau menghitung suatu limit. Oke, nanti itu dibahas semua sih. Ada sih di dalam perkuliahan matematika ini nih, memang ada. Nanti kita berbicara tentang bilangan, relasi, fungsi serta limit. Bahkan nanti ada integral, ada diferensial sampai ke aplikasinya. Jadi untuk belajar kalkulus ini buat apa gitu kan ya. Udah berat-berat belajarnya, udah habis-habisan ini pemikirannya, tapi kalau tidak digunakan dengan baik ya percuma saja. Jadi mau atau nggak mau, materi ini memang harus dilaksanakan dan dipahami, tapi di sisi lain materi ini harus harus apa ya, harus ada gitu loh di dalam kehidupan sehari-harinya tuh. Ya bukan karena kalkulus itu berbicara tentang sesuatu materi yang sulit, tapi ada sisinya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu semua materi-materi yang tadi saya sebutkan itu adalah masih pra kalkulus ya. Nah, kalau kita lebih jauh kita akan berbicara diferensial 1 semester, integral itu 1 semester, dan kalkulus lanjutan itu 1 semester. Jadi artinya ya ini di dalam 1 semester 3 SKS kita akan berbicara tentang diferensiasi dan integrasi. Oke, dari segi konsep ini, nah isi perkuliahan kalkulus dapat dikatakan sudah baku. Artinya tidak banyak mengalami perubahan untuk jangka waktu yang panjang. Kalau saat ini saya dari S1 sampai ke S2 ini memang kalkulus gitu-gitu aja. Bahkan bukunya pun dari Purcell ya, itu ya memang ada sih edisi-edisinya, namun tidak berbeda jauh lah untuk mencapai suatu keilmuan yang diinginkan oleh mata kuliah kalkulus ini. Nah, kita akan mempelajari landasannya saja, konsepnya, teorema dasarnya sampai ke aplikasi, diferensial dan integrasi. Itu pengantar yang cukup panjang bagi saya ya. Namun itulah yang memang dikatakan dengan kalkulus. Makanya saya bilang di sini kita juga masih banyak waktu sebenarnya. 3 SKS itu bisa 2,5 jam nih saya ngomong. Namun di video kali ini mungkin ya 30 menit lah ya bisa. Oke, kita lanjutkan. Ini kajian teori yang akan dibahas ke depan. Nanti mungkin video ini akan berpart-part gitu kan. Nah, itu kan kalau Inggris, kalau misalkan Indonesia ya ada sub-sub dari kalkulusnya sendiri, dan yang pertama itu adalah pendahuluan kalkulus. Nanti yang terakhir itu adalah aplikasi integral. Ini ada beberapa sih yang nggak saya tuliskan, namun nanti di rencananya itu ada, nanti saya akan buat beberapa video turunan dari, bukan turunan teori ya, maksudnya turunan dari sub ini tuh nanti ada kayak turunan nih, nanti kan ada sifat-sifat turunan, ada aturan rantai dan segalanya, itu nanti ada semua di sana. Limit juga mungkin kalau bisa kita bisa sampai limit trigono, namun ketika memang tidak cukup waktunya ya kita akan berbicara di video ini saja. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya sampai ke aplikasi integral, dan mungkin kajian teori kita nggak akan bahas ya. Nanti kita akan bikin video partnya. Nah, ini dia diagram alur tujuan pembelajaran. Ya, sebelum saya melanjutkan video-video selanjutnya. Jadi tetap tonton video ini sampai habis, dan kita akan bertemu kemudian dengan video yang berbeda. Nah, terus di sini saya membuat sebuah sebuah alur sih sebelumnya. Ya, alur sebelumnya memang ini berbeda ya. Ini memang ini pemikiran saya sendiri di pertemuan kali ini. Memang
saya bikin sendiri langsung menggunakan diagram yang memang ada panah-panah kemana gini. Saya coba simpulkan dan saya coba ceritakannya mulai dari sistem bilangan. Makanya di awal itu sistem bilangan itu harus wajib dan fungsi limit. Jadi 3 ini sih yang mewakili prakalkulus sebelum ke kalkulusnya. Ya, jadi 3 teori ini itu yang mendasari ketika kita mau bisa sebuah materi kalkulus. Saya juga sama dulu belajar sistem bilangan. Nanti sistem bilangan kita akan cairkan di sini. Kita akan lihat di sini mengenai macam-macamnya. Oke, kemudian itu tadi sudah fungsi limit, dan limit itu terbagi menjadi 2 gitu ya, yang memang saya sudah simpulkan. Yang pertama masalah garis singgung, yang kedua adalah masalah luas. Nah, di sini yang sudah saya bilang tadi, kalau misalkan cuma ada turunan dan integral yang kita akan bahas, namun beberapa partnya itu memang itu adalah untuk mendukung keturunan dan integral. Makanya di sini kita perlu yang namanya teorema kalkulus dasar. Oke, turunan itu kan kita akan bagi menjadi 2 lagi tentang kontinuitas fungsi. Jadi fungsi yang kontinu. Terus yang kedua adalah aplikasi turunan, dan yang integral adalah teknik pengintegralan. Nah, kita lihat ini asik ini di teknik pengintegralan ini, ada yang parsial atau yang lain gitu ya. Nanti kita bisa pakai cara cepet ya. Bahkan kalau saya mengisi suatu soal, ya misalkan dulu masih ada UN gitu kan, atau sekarang itu yang sudah ada SBMPTN lah. Nah, ketika mau masuk ke perguruan tinggi itu kan ada yang namanya soal-soal integral sebenarnya ya. Bahkan nanti di sini soal UTS ataupun nanti soal UAS itu kita akan berbicara tentang teknik pengintegralan dan bisa diselesaikan dalam waktu 3 sampai 4 menit. Kalau misalkan belum pro ya. Kalau sudah pro mungkin bisa 1 atau 2 menit. Bisa jadi ya. Tapi kalau saya sendiri kapasitasnya bisanya ya 4 menit lah. Itu cukup lama sih. Banyak yang lebih dari saya ada yang hanya melihat itu sudah tahu jawabannya. Oke, di sini kita akan berbicara ini semua. Saya nggak akan bahas satu persatu karena kita akan membuat video part yang memang saya sudah katakan tadi. Yang ini adalah hanya diagram alur tujuan pembelajaran itu sampai mana, seperti itu. Oke, kemudian kita akan berbicara dengan bilangan. Bilangan itu adalah apa nih? Ada bilangan apa aja nih di sini? Sebenarnya bilangan itu nggak dari bilangan real sih. Bisa mulai dari bilangan kompleks mungkinnya. Karena the king-nya bilangan adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu bisa memuat semua bilangan yang ada di matematika. Ya, baik bilangan imajiner sekalipun bilangan goib itu udah masuknya bilangan kompleks ya. Kayak akar -1 itu kan bilangan imajiner. Nah, disinilah bilangan real. Ada bilangan non real, ya nggak ada dong, adanya bilangan imajiner tadi. Nah, bukan non real ya, tapi bilangan imajiner. Kita nggak akan bahas di kalkulus terkait bilangan imajiner. Kita akan berbicara bilangan real di dalam kalkulus. Nah, bilangan real itu terbagi menjadi ya ini beberapa saja sih sebenarnya. Kalau kita akan berbicara tentang struktur bilangan itu jauh beda dengan ini. Namun kita akan membahas nanti di video-video part juga ya tentang ya ini aja bilangannya. Yang pertama itu adalah bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu bentuknya adalah P per Q. Kalau bilangan irasional biasanya akar 3, akar 2 gitu kan. Nah, itu bisa lah seperti itu. Terus kemudian bilangan positif ya jelas. Bilangan positif itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan negatif. Terus di sini bilangan asli dibagi lagi kan. Ada banyak bilangan genap, komposit, ganjil, bilangan prima. Jadi nanti yang akan dibahas adalah bilangan prima. Bilangan genap, ganjil itu sudah jelas ada sih. Bilangan komposit itu juga ada, teman ya. Jadi kita akan berbicara bilangan di dalam kalkulus. Kita akan mencakup semua aspek yang ada di sini saja. Tidak akan keluar dari sini. Oke. Itu ya bilangan real, bilangan bulat kita akan
coba nanti ketika ada beberapa part video yang memang menjabarkan ini, saya akan bahas. Di kali ini hanya pendahuluan saja, dan ini hanya bersifat global, dan kita akan mempelajari semua ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, yang perlu diingat ketika kita akan berbicara tentang himpunan penyelesaian dan yang lainnya, itu harus memerlukan jenis selang. Nanti kita akan berbicara tentang koordinat kartesius juga, persamaan garis singgung juga. Nanti kita akan menyimpulkan suatu interval. Ya, karena erat sekali sih memang interval ini. Kayak limit juga, nanti ada limit untuk interval. Nah, untuk itu ada yang selang terbuka, ada yang tertutup, ada setengah terbuka. Ini bisa dilihat ya, bagaimana notasi-notasinya, bagai definisinya, grafiknya bagaimana, dan keterangannya sudah jelas. Selang terbuka itu seperti itu, selang tertutup juga seperti itu. Kalau saya sendiri, kalau saya itu lebih ke notasi, bukan dihafal ya, tapi memang diimplementasikan atau dipraktekkan itu lewat di notasinya, bukan dihafal ya. Ingat, bukan dihafal. Matematika itu bukan hafalan, tapi lebih ke pengerjaan ya. Jadi pengerjaannya harus lebih sering, latihannya lebih sering gitu kan, uji-ujinya lebih sering. Nanti kedepannya pasti akan hafal sendiri. Oke, ini adalah jenis selang. Saya lanjutkan kepada persamaan dan peridaksamaan. Nah, yang sudah di awal saya sebutkan bahwasanya ada macam-macam persamaan dan peridaksamaan. Ini nanti kita juga akan bahas di dalam kalkulus, di dalam fungsi juga kita akan bahas, dan di dalam persamaan dan peridaksamaan juga kita akan bahas. Kita akan berbahas di persamaan garis singgung juga kita akan bahas ya. Jadi semuanya nanti ada, dan ini ada beberapa macam, yaitu persamaan adalah ada linear. Linear itu kayak misalkan 2x ditambah 3 ya. Kalau persamaan itu yang penting ada sama dengan sih. Misalkan y sama dengan 2x tambah 3. Kalau saya contohkan tadi bukan persamaan karena tidak ada sama dengan ya. Jadi kalau persamaan itu harus ada sama dengannya. Terus ada persamaan kuadrat yang sudah jelas, sudah kan, y sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 3. Atau persamaan lingkaran gitu kan, misalkan y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah berapa gitu kan, ax tambah by ditambah c misalkan gitu. Terus kemudian persamaan logaritma, misalkan y sama dengan a log 4 misalkan ya. Kalau persamaan trigonometri ya banyak ya, y sama dengan sin kuadrat x, atau trigonometri kuadrat juga bisa ya, eksponen juga misalkan y sama dengan e pangkat x, atau nilai mutlak ya, persamaan nilai mutlak. Terus kemudian peridaksamaan, ada peridaksamaan kuadrat linear pangkat tinggi. Jadi di sini ini ya, nanti kita masukin ke polinomial kali ya, bisa aja ya, polinomial suku banyak, polinomial itu ya. Nanti kita akan berbicara tentang suku banyak juga. Oke, itu mungkin ya yang memang pendahuluan dari kalkulus. Jadi intinya dan kesimpulan dari video ini, kita tidak usah khawatir dan kita tidak usah takut belajar dengan kalkulus. Walaupun kalkulus ini memang banyak sebagian lah, bukan banyak, sebagian orang itu tidak menyukai kalkulus, tapi sebagiannya lagi suka kalkulus, termasuk saya. Saya bidang kajiannya itu lebih suka dari semua bidang matematika, yaitu kalkulus. Karena menurut saya kalkulus adalah jiwanya matematika, rohnya matematika. Teorema-teorema juga lengkap di kalkulus. Namun kalkulus saja belum cukup untuk saya, makanya saya mempelajari ya berbagai hal yang ada di matematika seperti geometri, analisis real, aljabar. Itu memang saya pelajari juga untuk mendukung keilmuan saya di matematikanya, terutama di mata kuliah kalkulus ini dan mata kuliah matematika lainnya seperti matematika dasar yang diajarkan di PGSD dan matematika umum yang lainnya yang diajarkan di teknik. Seperti itu mungkin ya. Jadi ini adalah moto saya, karya merupakan investasi. Kenapa karya merupakan investasi? Karena dengan karyalah kita bisa berbuat apapun, bisa bisa berimajinasi, berimajinasi
jinasi ya sekarep dewe kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya terserah gitu kan, mau apapun kita bisa, dan itu harus bermanfaat untuk orang lain. Jadi ingat, manusia yang manusia yang itu adalah manusia yang bermanfaat ya untuk orang lain. Jadi manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu saja, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan kata lain, saya undur dari sini. Sampai jumpa, bertemu saya lagi. Bye bye.